kuliah ilmu komunikasi kesehatan. Kita masuk hari ini ke minggu pertama materi ya. Setelah minggu lalu kita ngebahas tentang kontrak perkuliahan. eh saya share di sini aja kali ya kontrak perkuliahannya supaya kemarin siapa ya yang WA saya ya? PJ-nya siapa? Safety, Bu. Oh ya, Septi ya. Kemarin minggu ini saya nggak di Indo. Terus kemarin roaming saya bermasalah, jadi setiap buka buka WA chat cuman connecting doang. Tapi masuk kalian punya chat, tapi saya nggak bisa bales. Eh, kemarin minta apa ya? Ada yang minta Septi. Oh, nggak ada. Septi boleh coba WA lagi ya nanti supaya Baik, kamu Bu. bahas. Oke, thank you. Nanti saya share materi dan juga kontrak perkuliahannya ke Septi. Oke, kita masuk langsung ke materi hari ini. Hmm, Screen-nya udah terlihat. Sudah, Bu. Nah ya, oke. Oke, hari ini kita masuk ke ruang lingkup dan dasar dari komunikasi ya. Jadi kemarin kan minggu lalu saya hanya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan aja yang ngebacain. Jadi kenapa sih kita penting untuk belajar tentang komunikasi? Karena nanti kan ke depannya nih kalian setelah lulus, ini kan kalian semester 7 kan setelah lulus, mungkin ada yang lanjut ke apoteker atau ada yang langsung bekerja. Dan mungkin nanti ada yang di pelayanan, mungkin juga ada yang di non pelayanan. Pasti cara komunikasinya beda karena orang yang dihadapinya beda gitu ya, karakternya berbeda. Kalau yang pelayanan mungkin lebih banyak ke pasien gitu ya dibandingkan ke tenaga medis lain. Sedangkan kalau misalnya di bagian industri mungkin banyak ke kolega-kolega yang sejawat ataupun bisa juga misalnya harus komunikasi dengan dokter gitu ya karena mau memperkenalkan produk gitu. Jadi berbeda-beda gitu ya komunikasinya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi, komunikasi itu nggak sulit gitu ya, karena sejak kecil, sejak kita lahir, kita sudah berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi dengan cara kita masing-masing. Jadi walaupun kita masih bayi, kita pun berkomunikasi, bukan berarti ketika baru lahir nggak berkomunikasi. Sorry, ini ada. Nih. Gitu ya. Makanya kenapa anak kecil kalau misalnya haus atau lapar tetap bisa ngomong sama maminya gitu kan. Oh, saya lapar atau saya haus dengan bahasanya mereka sendiri, dengan cara berkomunikasi dia sendiri gitu. Tapi tetap pasti sebagai orang tuanya tahu, oh dia mau apa gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu tidaklah sulit ya, tapi mungkin tergantung nantinya tuh setelah kita makin dewasa tergantung kepada siapa kita berkomunikasi, ada cara-cara yang lebih efektif. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya cara komunikasi yang efektif sebagai tenaga kefarmasian nantinya. Jadi kenapa kita harus berkomunikasi? Karena ada hal yang harus diungkapkan atau disampaikan gitu ya. Nah, kadang bukan hanya soal kata, tapi bahasa yang tepat, yang dipilih secara tepat pun bisa mempengaruhi message atau pesan yang disampaikan melalui komunikasi. Makanya kenapa ada cara-cara komunikasi di dalam kita bersosialisasi gitu ya. Nah, kemudian dalam waktu dan tempat yang tepat. Nah, kalau kita berkomunikasi juga diharapkan tahu nih, berkomunikasi dengan cara apa, di waktu apa, dan di tempat seperti apa gitu ya. Jadi kalau bicara sama temen, misalnya di luar gitu ya, di mall atau di tempat nongkrong ya pasti beda ketika ngomong sama atau sedang ngobrol sama teman misalnya di saat yang lebih profesional di kantor gitu ya. Itu kan pasti berbeda gitu. Nah, ini juga akan terpengaruh oleh pendengar yang tepat. Jadi siapa yang mendengar atau siapa yang menerima pesan itu juga sangat mempengaruhi efektivitas dari komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan soal kata-kata aja, tapi kota, bahasa, waktu, tempat, dan juga siapa orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu menurut Rosmawati tahun 2010. Ya, ini saya juga bingung nih kenapa di slide ini hurufnya numpuk-numpuk padahal sudah diedit ya. Nanti mungkin di laptop kalian enggak. Oke. Nah, kalau kita ngomong komunikasi gitu ya, komunikasi itu udah kayak oksigen. Jadi sehari-hari kita pasti berkomunikasi dengan cara apapun itu, gitu kan.
untuk bisa kita bersosialisasi, untuk kita bisa hidup, pasti kita berkomunikasi. Coba bayangin aja kalau kalian nggak berkomunikasi. Nah, gimana kalian bisa menyampaikan pesan? Kan enggak kan? Itu jadi makanya di sini disebutkan bahwa komunikasi itu ibarat oksigen, jadi pasti dilakukan. Nah, komunikasi ini dibutuhkan dimanapun dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak ada manusia yang sanggup tidak berkomunikasi. Seintrovert apapun kalian, tetap pasti akan ada komunikasi yang terjadi, gitu ya. Entah kalian dengan teman dekat atau dengan keluarga, itu pasti ada yang namanya komunikasi, kayak gitu. Jadi bukan berarti komunikasi hanya berlaku bagi orang-orang yang ekstrovert, enggak. Oke. Sadar atau tidak sadar, komunikasi selalu dilakukan setiap saat dan setiap hari. Ya, jadi saat ini ketika saya sedang mengajar kayak gini, ini juga sebagai bentuk komunikasi. Jadi saya sedang mengkomunikasikan materi hari ini kepada kalian. Oke. Kemudian proses komunikasi ini dilakukan dengan berbagai alasan dan latar belakang serta kepentingan tujuan tertentu gitu ya. Jadi, walaupun demikian, komunikasi juga tidak selalu sesuai dengan keinginan, tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Tadi karena banyak sekali variabel yang mempengaruhinya. Bisa jadi pemilihan katanya, atau pemilihan bahasanya, pemilihan tempat, waktu, dan siapa yang mendengarkan itu menjadi sangat berpengaruh seberapa besar pesan itu disampaikan dengan efektif, gitu ya. Oke. Lalu, oh sorry. Atas berbagai pertimbangan, maka komunikasi itu perlu dipelajari terutama oleh manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin tahu yang terjadi di sekitarnya. Karena manusia ini kan punya rasa ingin tahu gitu ya. Maka komunikasi itu perlu dipelajari supaya kita bisa mengerti dan bisa lebih paham atas setiap pesan yang ingin disampaikan. Nah, komunikasi ini menjadi kebutuhan fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Menurut Scrum, itu komunikasi itu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apa? Karena kan manusia atau masyarakat itu kan hidup bersosialisasi. Untuk bisa bersosialisasi, mereka butuh berkomunikasi, nggak bisa sendirian. Tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk dan tanpa masyarakat tidak ada komunikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Nah, sebentar ya ini. Eh, Kapan komunikasi itu bisa terbentuk? Nah, sebenarnya tuh nggak ada data yang bisa terikot dengan jelas kapan komunikasi itu terbentuk, gitu ya, tahun yang jelas itu. Tapi yang jelas, gitu ya, setiap manusia itu bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, logikanya seperti anak yang baru lahir, mungkin dia belum bisa berkata-kata seperti kita, tapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dengan caranya sendiri. Dan orang tuanya pasti paham, gitu. Jadi, kalau ditanya kapan sih komunikasi itu terbentuk, ya sejak awal terbentuknya dunia ini, gitu ya, akan ada komunikasi antara makhluk hidup bahkan, gitu ya. Di sini ada yang punya hewan peliharaan? Ada yang punya hewan peliharaan di sini? Gak ada? Ada, Bu. Kucing. Kucing. Nah, terus yang punya kucing, contohnya tadi Septi bilang punya kucing. Nah, apakah Septi pada saat berkomunikasi dengan kucingnya itu dengan bahasa yang sama? Tidak. Enggak ya. Tapi pasti Septi paham ketika ada keinginan dari kucingnya. Begitu kan? Iya. Begitu juga kucingnya, dia akan paham ketika dapat instruksi dari Septi sebagai ownernya, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya komunikasi itu terbentuk antar makhluk hidup juga, jadi bukan cuma hanya antar manusia, gitu ya. Dan kita bisa paham tentang komunikasi dengan cara yang sesuai dengan siapa kita mau mengirimkan pesan. Makanya di sini dibilang tidak ada data yang jelas, karena kan ini mungkin saja dari sejak dunia eh,
dibentuk gitu ya, sudah terbentuk yang namanya komunikasi. Tuh. Komunikasi terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan juga peradaban. Jadi dengan adanya teknologi gitu ya, kemajuan berkomunikasi semakin terjadi atau terasa. Dulu orang kalau komunikasi harus ketemu tatap muka. Sekarang orang mau komunikasi bisa melalui telepon, bisa melalui chat, kayak gitu. Atau mungkin juga sekarang bisa melalui Zoom, kayak kita sekarang, gitu ya. Oke. Nah, apa sih keuntungan-keuntungan dari komunikasi? Komunikasi ini bisa membantu memperpendek jarak. Contohnya tadi, komunikasi kita bisa melalui telepon dengan daya teknologi. Kalau dulu orang mau komunikasi ketemu sama orang harus tatap muka. Sekarang enggak, jadi bisa memperpendek jarak. Kemudian bisa menghemat waktu, lalu bisa menembus ruang dan waktu. Nah, komunikasi ini telah berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia lainnya. Gitu ya. Jadi kalau ada satu orang dengan orang lain mau sharing, itu kan bisa menggunakan yang namanya komunikasi. Jadi bisa sebagai alat, gitu ya. Komunikasi ini adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lainnya. Gitu. Kemudian komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak sikap dan perilaku dari orang lain. Gitu ya, dengan komunikasi kita bisa berkontak dengan manusia lainnya dan bisa mencoba memahami gitu ya kehendak dan perilaku dari orang lain. Yaitu tadi dengan cara apa? Komunikasi itu dengan cara pemilihan kata, tempat, lokasi yang tepat gitu ya. Mungkin setiap orang itu memiliki caranya berbeda-beda sehingga penyampaiannya juga berbeda-beda. Nah, komunikasi ini juga bisa membuka cakrawala seseorang menjadi lebih luas ya. Kenapa komunikasi perlu dipelajari? Nah, dengan komunikasi ini kita diharapkan mampu memahami diri sendiri dulu, gitu ya. Jadi ketika kita paham diri kita bisa menyampaikan pesan kita, dunia kita, dan aspek-aspek perilaku manusia lainnya. Gitu. Sebentar. Nah, dengan komunikasi kita memperoleh dan dapat memberikan pengetahuan. Dengan komunikasi kita bisa memperbaiki diri. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan komunikasi ya. Memahami diri kita dan bagaimana kita mau orang lain memahami diri kita juga. Jadi kita bisa menyampaikan isi pikiran kita, isi hati kita kepada orang lain dengan bahasa-bahasa yang sesuai. Nah, komunikasi itu selain sebagai alat, dia juga sebagai seni. Contohnya nih, memiliki nilai estetika adalah misalnya penulisan berita. Jadi penulisan berita itu termasuk ke dalam satu hal yang dianggap sebagai seni, gitu ya. Novel, penyiaran, seni akting, dan lain-lain. Di situ ada penyampaian pesan yang dilakukan pada saat penulisan berita, pembuatan novel, penyiaran, dan seni akting. Nah, bagaimana orang-orang atau buku tersebut merangkum hal-hal yang ingin disampaikan itu disebut dengan komunikasi. Jadi cara penulisan novelnya itu juga salah satu bentuk komunikasi dari penulis kepada pembaca. Gitu ya, penyiar juga begitu. Bagaimana penyiar dapat melafalkan eh, beritanya itu juga merupakan salah satu komunikasi atau penyampaian berita atau penyampaian pesan dari si penyiar kepada penontonnya gitu ya. Nah, komunikasi ini juga memiliki fungsi hiburan, contohnya bisa mengisi waktu luang dengan membaca novel, menonton TV, dan menonton sinetron. Gitu. Oke. Tapi komunikasi ini juga sebagai ilmu. Nah, kenapa? Karena komunikasi merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan riset. Dan hasilnya dapat disajikan dan diterapkan secara ilmiah. Contohnya hasil penelitian, buku, dan lain-lain. Ya, jadi buku yang kita baca atau artikel-artikel yang kita baca di Google sekarang ini ya atau di sarana pencarian lainnya di internet itu adalah merupakan saran komunikasi ya prasarana komunikasi yang dilakukan oleh penulis yang ingin menyampaikan pesannya kepada kita sebagai pembaca kayak gitu. Jadi penulis di sana orang-orang yang mengerti sesuatu gitu ya yang ingin kita tahu informasi mereka menulis dan
kumpulan tulisan tersebut ada di hasil penelitian, buku, dan lain-lain yang bisa kita baca sebagai ilmu. Oke, sampai sini masih oke? Masih oke ya, bisa lanjut ya? Iya, Bu. Oke. Komunikasi sebagai lapangan kerja. Nah, ini juga nih ya, komunikasi menjadi profesi, misalnya wartawan atau public relation. Jadi, ada orang-orang atau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sangat membutuhkan skill atau apa skill itu kemampuan ya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Contohnya adalah wartawan dan public relation. Wartawan bagaimana dia bisa menggali informasi dari narasumbernya itu sangat sangat berpengaruh terhadap pesan yang akan disampaikan oleh mereka. Kemudian public relation. Nah, kalau mungkin kalian tahu public relation itu banyak di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar yang sudah publik gitu ya, itu mereka sangat membutuhkan public relation. Jadi ketika ada masalah yang terjadi dengan perusahaan itu segala informasi hanya boleh keluar dari seorang public relation. Jadi dia yang boleh menyampaikan pesan. Kenapa? Karena dianggap public relation ini adalah orang yang mampu gitu ya menyampaikan pesan sesuai dengan harapan dari pemilik atau pemegang saham dari perusahaan tertentu tersebut kayak gitu supaya informasi yang disampaikan tidak berbeda-beda gitu ya dan maknanya tidak berubah. Tuh makanya ada sekolah-sekolah yang memang sampai khusus tuh untuk jadi sekolah wartawan atau sekolah public relation gitu dan itu nggak murah gitu ya karena mereka belajar yang sangat sangat dalam mengenai komunikasi. Oke, sekarang pengertian dan lingkup komunikasi. Nah ini bentar ya. Oke. Pada hakikatnya, komunikasi itu adalah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan itu adalah pikiran, perasaan kepada orang lain, dan dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Ya, tadi yang saya sampaikan nih dari awal, saya banyak ngomongin pesan, pengantaran pesan antara salam pertama dengan orang lainnya. Gitu ya. Jadi, komunikasi itu adalah penyampaian pesan ya, atau pikiran dari orang satu ke orang lainnya menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasanya apa ya? Bahasa yang sesuai gitu ya. Nah, ini ada pengertian secara etiologiis gitu ya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicatio dengan arti adalah pemberitahuan, pemberian bagian, pertukaran, ikut ambil bagian, pergaulan, persatuan, peran serta dan kerjasama. Jadi ini adalah arti secara harafiah ya, komunikasio. Tuh, ini dari bahasa Latin. Kemudian yang berikutnya adalah komunis atau common, gitu ya, komunis atau common. Bersifat umum, sama dan bersama-sama. Artinya harus ada kesamaan bahasa, kesamaan pemikiran di dalam orang yang satu dengan orang yang lainnya supaya pesan yang disampaikan itu eh, sempurna atau efektif gitu ya. Kemudian berikutnya adalah communicare. Nah, communicare ini artinya adalah berdialog, berunding atau bermusyawarah. Dan kemudian yang terakhir adalah komuniko atau membagi gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya komunikasi ini adalah salah satu alat buat kita berdialog, berunding, bermusyawarah, bertukar pikiran gitu ya, mengajak mengambil bagian orang lain di dalam informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan demikian komunikasi akan terjadi apabila ada kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Komunikator itu adalah orang yang mau menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau orang yang diajak ngomong, ya. Nah, pengertian komunikasi ini tidak hanya terbatas pada etimologi karena menjadi sangat terbatas. Jadi komunikasi ini sendiri juga merupakan proses yang mengacu pada tindakan baik oleh orang pertama atau lebih gitu ya, yang dapat mengirimkan atau menerima pesan, dapat juga menerima gangguan.
gitu. Jadi misalnya pada saat mereka mengirimkan pesan itu juga mungkin ada variabel-variabel yang bisa mengecohkan gitu ya. Contohnya mungkin tadi ketidaksamaan bahasa atau ketidaksamaan level level apa ya? Education kayak gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada ngomong gini ya. Oh, kalau nyari teman itu yang setara. Maksudnya itu adalah supaya kalau kita ngomong tuh nyambung gitu. Nah, ini juga terjadi di dalam komunikasi. Kalau kita terbiasa dengan gaya bahasa yang misalnya baku, terus kita ketemu sama teman-teman yang biasanya tuh nggak sekolah, terus mereka hanya nongkrong di jalanan, misalnya kayak gitu, yang bahasanya entah seperti apa, pasti ada gangguan di dalamnya pada saat kita mengirimkan pesan, gitu ya. Konteksnya tidak terjadi. Gitu. Nah, makanya di sini kalau kita ngomongin komunikasi itu harus ada kesamaan juga, gitu. Komunikasi adalah membagi bersama informasi, ide, dan sikap, sehingga komunikasi memerlukan tiga unsur pertama, yaitu sumber, pesan, dan tujuan. Sumbernya itu ya siapa tadi ya orang yang punya pemikiran, pesan itu adalah isi yang akan disampaikan, kemudian tujuannya adalah ya tujuan dari komunikasi tersebut, apa yang diharapkan sampai kepada si penerima pesan, ya. Komunikasi akan berjalan jika ada kesamaan di antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan komunikasi. Jadi kalau misalnya ada dua orang, yang satu melakukan komunikasi ini ngobrol mulu, terus yang satunya lagi nggak konsen, dia ke distract sama handphone, jadi dia ngeliatin handphone, ngeliatin TikTok, kayak gitu kan. Apakah komunikasi berjalan? Enggak, karena yang satunya nggak fokus gitu. Sama misalnya contohnya kayak sekarang nih kita kuliah. Mungkin di sini saya ngomong gitu ya dari slide ke slide ke slide, tapi saya nggak tahu nih apa yang kalian lakukan. Bisa jadi kalian ada yang mendengarkan atau ada juga yang jadi deh yang penting masuk kelas tapi ngerjain hal lain. Nah, itu juga komunikasi tidak terjadi pada hal seperti itu. Gitu ya. Jadi komunikasi itu akan berjalan jika kesamaan antara tiap pihak yang melakukan kegiatan komunikasi. Gitu. Oke. Lalu komunikasi adalah proses pengoperan atau pengiriman lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Jadi pada saat kita berkomunikasi itu menggunakan bahasa untuk mengirimkan pesan. Nah, kadang kita butuh lambang-lambang tertentu gitu ya, atau gaya-gaya tertentu untuk bisa menyampaikan apa yang kita maksud gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya orang berbicara, ya kadang ngomong tapi tangannya ikut bergerak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah mau melakukan penekanan-penekanan tertentu gitu. Dengan komunikasi, orang akan memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan terbentuknya saling pengertian, berlangsungnya sebuah percakapan, keyakinan, kepercayaan, dan juga kontrol. Tuh, jadi diharapkan dengan adanya komunikasi, ya, diharapkan dengan adanya komunikasi, itu setiap orang yang ada di dalam komunikasi tersebut akan memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ada ketersaling pengertiannya. Gitu ya. Jadi akhirnya setelah sampai nih pesannya, oh terjadi kesepemahaman, kayak gitu ya. Kepercayaan dan juga kontrol. Nah, komunikasi itu adalah tingkah laku yang sudah terpola dengan referensi simbol. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada simbol-simbol tertentu yang kita cuman ngomongin simbol aja kita udah paham nih. Oh, mau kemana arah komunikasinya. Kayak gitu ya. Terus komunikasi antar manusia adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan tingkah laku dari satu orang ke orang lainnya. Gitu. Dan kadang-kadang ya, sekarang itu eh, menyampaikan informasi nggak harus dengan bersuara. Gitu. Kadang-kadang kita kalau udah kenal deket sama orang, kita bisa berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Bisa misalnya dengan senyuman, dengan lirikan mata, kayak gitu ya. Itu bisa dilakukan namanya komunikasi juga. Gitu. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar apa sih komunikasi verbal dan apa sih komunikasi nonverbal. Jadi nggak semua komunikasi harus disampaikan dengan kata dan bahasa. Oke. Nah, menurut Harold D. Laswell, komunikasi lebih mudah diterangkan sebagai tindakan untuk menjawab. Siapa yang akan menyampaikan?
apa yang akan disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut si Laswell ini, aspek apa aja yang terdapat di dalam komunikasi, ya ada orang yang menyampaikan, pesan yang disampaikan, cara menyampaikannya gimana, terus siapa yang akan disampaikan, dan pengaruhnya itu apa setelah disampaikan pesan tersebut. Gitu ya. Oke, jadi dari berbagai definisi, maka ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama di sini adalah komunikasi itu adalah sebuah proses, ya. Dan di sini bisa manusia dan juga bisa bukan manusia. Kayak tadi Septi, dia diskusi atau dia berkomunikasi dengan peliharaannya yaitu kucing, ya. Berarti kan bukan sesama manusia aja komunikasi terjadi, tapi bisa juga antara manusia dengan bukan manusia. Kemudian aspek informasi atau keterangan yaitu segala sesuatu yang memiliki arti atau kegunaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Masih on track semuanya ya? Oke. Kita masuk ke komponen atau unsur-unsur komunikasi. Nah, komponen atau unsur komunikasi adalah bagian penting yang membuat komunikasi dapat berlangsung, gitu ya. Jadi, dengan mengerti dan memahami komponen komunikasi, kita diharapkan bisa memprediksikan dan merencanakan sebuah kegiatan komunikasi. Ya, masing-masing komponen saling mempengaruhi. Jadi kadang-kadang komunikasi itu bisa yang terjadi secara instan atau bisa juga yang diprediksi dulu kita mau ngomong apa ya nanti, mau ketemu siapa ya nanti kayak gitu. Nah, apabila ada komponen yang terganggu atau mengalami hambatan, maka proses komunikasi akan terganggu sehingga komunikasi menjadi tidak efektif dan tidak akan menghasilkan dampak atau tujuan yang diharapkan. Ya. Oke, ini jadi pertemuan pertama ini ya, pertemuan pertama materi kita membahas mengenai apa sih komunikasi gitu ya. Nah, ini sumber pustakanya dari pengantar ilmu komunikasi dan juga mengenal ilmu komunikasi gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, saya stop share dan kita mulai komunikasi karena ini kan kita ilmu komunikasi gitu ya. Ini saya komunikasi dengan siapa di sini? Dengan mahasiswa kan ya, tapi saya tidak melihat nih, saya nggak tahu saya komunikasi sama layar hitam saja. Di layar saya tidak ada wajah mahasiswa yang terlihat seperti apa yang dibacakan di dalam kontrak perkuliahan kemarin. Jadi saya nggak paham nih, apakah komunikasi saya berlangsung atau tidak berlangsung? Saya nggak paham. Ya, oke, ini mahasiswa kelas berapa berarti? Mahasiswanya kelas apa tadi saya lihat dulu di itu. Kelas 2B, Bu. Kelas SF212B. Ini kelas karyawan atau kelas reguler? Karyawan, Bu. Kelas karyawan. Oke. Sekarang total di sini ada 20 dikurangi saya dan juga ruang virtual berarti tinggal 18 ya. Oke, dari 18 mahasiswa yang di sini, siapa yang sudah bekerja dan siapa yang hanya menjadi mahasiswa, belum bekerja? Saya belum bekerja, Bu. Statusnya masih mahasiswa saja. Malam. Oke, yang lainnya sudah bekerja? Yopi sudah, Bu. Sudah bekerja. Sudah, Bu. Siapa itu? Travelina sudah bekerja. Sudah bekerja, Bu. Berarti yang sudah bekerja, ini karena kita S1 farmasi, saya simpulkan itu berarti kalian SMF dulunya ya, atau sekolah kimia. Iya, Bu, SMK Farmasi.
Oke, SMA Farmasi. Sama-sama. Berarti kalian, siapa ini baru masuk? Oke, berarti kalian ini sekarang bekerja statusnya di pelayanan ya? Ada yang di industri, Bu. Oke, siapa yang kerja di industri? Boleh tahu? Saya, Bu. Ananda kerja di industri apa? PT Kimia Farma, Bu. Oh, di Kimia Farma sama Pak itu ya? Pak siapa? Pak, Pak Ivan. Pak Ivan. Iya, Ananda sebagai apa di Kimia Farma? saya bagian administrasi produksinya, Bu. Oh, di produksi. Oke. Oke. Nah, yang lainnya berarti ada di pelayanan ya? Cuman Ananda aja yang di industri atau ada yang di distribusi? Nggak ada ya. Nah, Silvi, kenapa saya kenapa Silvi kebetulan di office-nya. di office apa? Di office perusahaan farmasi. Oh, di perusahaan farmasi juga, tapi maksudnya di bagiannya apa? Boleh tahu? Di bagian operasionalnya, Bu. Operasional. Isinya ya. Oh, di mana kantornya, Silvi? Di Enseval, Bu. Satu gedung. Di mana? PT Enseval. Satu gedung. Oh, Enselva. Enselva ya Kalbe. Betul. Berarti distribusi ya di bagian office. Betul. Masuk. Oke, berarti ada yang di distribusi, ada yang di pabrik, ya, ada yang di produksi, kemudian kebanyakan yang di pelayanan, gitu ya. Nggak apa-apa. Ada juga yang masih kuliah doang, gitu. Nah, ini kenapa sih saya tanyakan? Nah, tadi kan kita belajar komunikasi. Tadi saya bilang, kalian selesai S1, mungkin ada yang langsung kerja, atau ada yang ambil apoteker dulu, kayak gitu ya, baru kerja. Nah, untuk yang teman-teman yang udah kerja, mungkin nanti pengen harus cari duit dulu gitu ya. Terus jadinya ada di pelayanan. Komunikasi ini menjadi hal yang krusial, sebenarnya krusial bagi semuanya gitu ya. Makanya kenapa di sini ada ilmu komunikasi di semester 7 nih supaya kalian nanti begitu lulus siap menghadapi dunia kerja. Gitu. Ketika kita berkomunikasi, tadi sudah disampaikan, komunikasi itu akan sukses atau efektif ketika yang disampaikan pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Artinya kita harus tahu kepada siapa kita menyampaikan pesan dulu, supaya bahasanya, supaya alat peraganya, atau supaya lambang-lambang yang disampaikan itu sama nih antara kita sebagai pengirim pesan dengan orang yang kita harapkan akhirnya menerima pesan dengan baik. Contohnya kalau kalian di pelayanan berarti pasien, gitu kan. Nah, makanya kenapa di sini ilmu komunikasi nantinya jadi penting, di mana kalian bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien supaya ketika kalian menyampaikan nih misalnya, oh ibu ini resepnya bla 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 bla, gitu ya. Nanti kan ada komunikasi, informasi dan edukasi gitu ya kalau misalnya di apotek kepada pasien. Nah, itu semuanya dipahami oleh si pasien. Tuh. Kemudian kalau misalnya untuk yang kerjanya di produksi, mungkin ketemunya sama teman-teman produksi gitu ya, satu koleganya. Nah, itu juga ada cara-caranya sendiri. Dunia profesional pekerjaan yang ada di industri, ya, ataupun yang di office tadi, seperti Silvi, itu pun cara-cara berkomunikasinya harus ditata juga, gitu, untuk bisa menyampaikan pesan. Tuh, ya. Jadi, ketika kita berkomunikasi sama orang, nantinya diharapkan kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang sesuai. Sesuai dengan kalian pekerjaannya, sesuai dengan kepada siapa kalian akan menyampaikan pesan tersebut. Gitu. Berarti coba saya tanya tadi Silvi yang udah bekerja di Enseval ya, distribusi, itu memang sudah lama di situ? Tidak, Bu. Kebetulan mutasian sebelumnya sempat di pelayanannya juga, tapi Oh, dimutasi ke office-nya. sempat di pelayanan Di pelayanan di Mitra, iya, di Mitra sana. betul. Oh, dari Mitra sana terus dipindah ke Enseval Office. Office-nya ya. Nah, itu berarti merasakan kan ya, beda komunikasi ketika kita lagi sama pasien dan beda juga komunikasi kita ketika sama kolega di kantor atau di atasan. Beda sekali kan ya.
tata bahasanya, cara penyampaiannya, dan lain-lain. Nah, itu makanya kenapa komunikasi atau ilmu komunikasi ini sangatlah penting, gitu. Oke ya. Oke. Nah, jadi mungkin saya lupa ya, minggu lalu saya apa sudah memperkenalkan diri saya dengan baik atau belum? Karena kayaknya minggu lalu tuh saya ada di luar, gitu ya. Jadi saya pun di sini kan praktisi dari industri, gitu ya. Jadi saya praktisi industri di bidang product management, di mana saya banyak melakukan komunikasi pastinya, baik kepada teman satu kolega kita di kantor, ataupun kepada atasan, ataupun juga kepada konsumen. Ya, konsumen di sini karena saya megangnya ethical dan semi ethical, jadi dua, bisa ke dokter dan juga bisa ke customer atau ke pasien. Nah, intinya kayak gitu. Jadi eh, untuk bisa sampai di tahap ini pasti banyak gitu ya dilewatin. Waktu saya dulu kuliah, kok kayaknya cuma kuliah dapetin teori doang. Terus kalau lagi presentasi ya gitu-gitu aja. Ternyata pas lagi kerja, waduh langsung panas dingin karena tuntutannya tinggi gitu ya untuk banyak ngomong dan lain-lain gitu. Nah, di sini nanti kita di kuliahan ini, di mata kuliah ilmu komunikasi ini, kita akan banyak latihan gimana caranya berkomunikasi dengan baik. Salah satu caranya adalah nanti akan ada tugas misalnya presentasi kayak gitu ya. Jadi kan ini tadi satu kelas katanya isinya ada berapa? 20 berapa total? 22. 22. Oke, berarti nanti Septi ya, Septi Berta sebagai PJ-nya harus membagi kelompoknya menjadi 22 berarti menjadi 5 kelompok lah ya. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Oke. Kalau misalnya 5 kelompok, ada yang 4, ada yang 5 ya. Ya gitu ya. Ada yang 4, ada yang 5 di dalam suatu kelompoknya, nanti akan melakukan presentasi. Tugas atau materi presentasinya nanti akan saya sampaikan di minggu sebelum kalian presentasi gitu. Nah, presentasinya di sini dilakukan bukannya melihat apakah sebagaimana kalian itu bisa eh, hanya mengutarakan pesan, tapi bagaimana kalian juga bisa mengekspresikan dan menyampaikan pesan yang ada di dalam slide tersebut, kayak gitu. Kemudian nanti setelah UTS akan juga ada latihan personal selling, ya. Nah, namanya aja personal selling, jadi bagaimana kalian memperkenalkan diri atau menjual ya istilahnya gitu, menjual diri kalian untuk supaya orang mau atau tertarik sama kalian. Nah, ini personal selling ini penting banget ketika kita lagi misalnya eh, interview atau misalnya personal selling ketika kita sedang lagi ketemu sama atasan seperti apa supaya kita bisa upgrading ya diri kita. Kayak gitu. Jadi nanti pada saat personal selling, masing-masing dari kalian akan latihan yang namanya personal selling, bagaimana kalian bisa menjual diri kalian supaya terlihat baik gitu ya. Karena setiap orang mungkin ya satu kelas ini semuanya sama-sama sarjana farmasi gitu ya. Nanti begitu lulus, tapi bagaimana menyampaikan pesan seperti apa kalian diri kalian, mungkin si orang yang menerima pekerjaan ya atau misalnya interviewer gitu, dia bisa menilai kalian, oh saya sukanya sama si ini, saya sukanya sama yang sana gitu. Padahal kalian sama-sama sarjana farmasi. Itu tergantung dari bagaimana cara kalian berkomunikasi melalui personal selling gitu. Jadi nanti akan ada hal-hal seperti itu yang kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, karena ini namanya mata kuliah komunikasi, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir. Kalau misalnya mau tanyain, langsung angkat tangan atau langsung permisi untuk tanya gitu ya ke saya. Oke, untuk materi hari ini dan juga kontrak perkuliahan, bentar ya. Kontrak perkuliahannya saya share di chat box ini ya. Jadi Septi tolong ambil di chat box ini ya Septi. Ini saya share dulu materinya. Berarti semua mahasiswa tolong ambil di chat box. Sudah masuk ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian kontrak perkuliahan.
Kontak perkuliahan saya taruh juga di chat box. Tolong nanti Septi bisa ambil. Untuk tanggalnya bisa tolong disesuaikan dengan jadwal kita. Seperti itu. Sudah masuk semua ya? Oke, sambil kalian mendownload, saya akan absensi dulu. Ibu izin Ya, bertanya, Bu. boleh. Kita ada kira-kira dari Ibu ada referensi buku untuk kita pegangan nggak, Bu? Kayak misalnya komunikasi yang baik itu seperti apa atau Oke, jadi kalau kita ngomongin komunikasi itu banyak banget teorinya gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang, oh kita fokus ke teori A atau teori B. Enggak, karena itu sangat bergantung bagaimana diri kita sendiri mau menyampaikan pesan yang seperti apa. Teorinya bakal banyak banget. Jadi kalau kalian misalnya nih, oh Bu, saya dapet teori dari buku A atau misalnya dari e-book ya, electronic book. Sekarang kan udah nggak ada. Kayaknya sekarang udah nggak ada buku buku fisik lagi kan ya, udah jarang sekali. Misalnya kalian cari e-book di Google atau di Google Scholar kayak gitu, terus menurut kalian itu oke, kita nggak masalah. Jadi kita sebagai dosen pun sangat terbuka karena namanya juga ilmu komunikasi gitu ya. Teori apapun itu nggak seperti kayak misalnya farmakologi. Farmakologi, terus kita belajar mitokondria. Mitokondria fungsinya apa? Untuk meregulasi oksigen contohnya. Yaitu semua teori akan sama, nggak mungkin buku satu dan buku lainnya beda. Ya kan? Tapi kalau komunikasi, kalau marketing, kayak gitu ya, itu tuh teori itu sangat banyak dan nggak ada yang salah. Kita nggak bilang nggak ada yang benar ya, tapi nggak ada yang salah. Gitu. Artinya setiap hal jika dilakukan dengan tepat, itu baik. Makanya kenapa sih ada orang yang sekolah marketing terus isinya cuma kayak gitu-gitu doang, nggak ada teori yang fix gitu ya. Karena memang nggak ada yang salah di dalam marketing. Gitu. Sama juga seperti komunikasi, nggak ada yang salah di dalam komunikasi selama penerima pesan dan pengirim pesan tadi sudah melakukan kesamaan dulu. Tapi kalau misalnya yang tadi saya bilang, saya orang Indonesia, terus saya lagi up country misalnya ke Thailand ya, misalnya kemarin saya habis dari Thailand kayak gitu. Terus saya ngomong pakai bahasa Indonesia, padahal mereka orang Thailand. Artinya ada ketidaksamaan gitu kan antara saya dengan dia. Ya komunikasi tidak akan berlangsung. Artinya untuk menyamakan apa? Oh sama-sama pakai bahasa Inggris, namanya gitu. Ya. Jadi kalau di ilmu komunikasi tidak ada buku ajar yang harus kalian pakai secara fix gitu. Nanti pun saya akan lebih banyak ngambil nilai tugasnya itu lebih dari cara kalian komunikasi pada saat presentasi, pada saat personal selling. Kayak gitu. Itu kan kita bisa lebih melihat ya. Terus kemarin yang sudah saya sampaikan juga kalau misalnya poin dari UTS dan UAS masing-masing kan 35%. Ya, 35% UTS dan 35% UAS. Tapi kan itu secara teori. Kalau misalnya nanti saya melihat nih, kemarin itu secara komunikasi si A oke kok pada saat presentasi kayak gitu ya. Terus kok dia nilainya agak kurang ya, saya tetap bisa bantu untuk hal seperti itu. Walaupun di situ tulisannya fixnya 35 kayak gitu. Karena untuk mata kuliah seperti ini nggak ada teori yang fix ya. Oke. Ini saya sambil panggil-panggil deh, nggak di share screen aja, biar semuanya lihat juga. Oke, Dia Ayu ada, Hadir Ibu. Sylvia Yuni, Hadir Ibu. oke. Mala, Hadir Ibu. Yulita, Hadir Ibu. Travelina, Hadir, Bu. Lulu, Lulu ada, Lulu nggak ada ya. Septi Berta, Septi Berta tadi ada, atau udah hilang? Ntar saya cek di partisipan.
Toilet kali ya. Ayodhya, Hadir Ibu. Fitriyaningsih, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Bu. Iskandar, Hadir Ibu. Nia Febriana, Sianya nggak bisa kebuka, Bu. Maksudnya gimana? Lihat, saya cek di sini. Nia Febriana. Nia. Gak ada di sini dia Mulyani. Sia nggak bisa kebuka, berarti dia tadi belum join ya. Nanti minta dia ke sekre ya, lapor ya. Baik, Bu. Mutiara Andini, Hadir Ibu. Nia Mulyani ada ya. Hadir Bu. Septia Wafa, Hadir Ibu. Indah Oktavia, Hadir Ibu. Siti Askia, Hadir Bu. Ilmi, Hadir Bu. Selinia, Hadir Ibu. Silvi Nuraini, Hadir Ibu. 20 yang tidak hadir, Nia Febriana dan juga Lulu. Berarti 18. Di ruangan ini ada 20 termasuk saya dan juga ruang virtual udah pas ya. Oke. Nanti untuk Nia Febriana minta untuk urus ke sekre ya. Karena saya kan di sini tetap harus bikin dia nggak hadir karena dia tidak join. Oke, sudah. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya harap semua sudah mendownload dari chat box yang tadi. Jadi bisa kalian pakai untuk baca-baca. Untuk itu, berarti kita ketemu lagi di minggu depan, di pertemuan berikutnya itu untuk materi apa sebentar. Untuk ngomongin masalah personality, komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi minggu depan kita akan tahu nih komunikasi itu bukan cuma verbal, tapi juga ada yang non-verbal. Kayak gitu ya. Nanti kalau kalian mau cek-cek dulu di internet, boleh. Untuk nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri kuliah kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan di jam yang sama. Terima kasih dan selamat malam. Saya izin live ya. Malam Ibu. Terima kasih.